Lebih nyaman mana? Ngobrol sama pembicara yang ada di panggung atau ngobrol sama teman satu tongkrongan? Udah pasti teman satu tongkrongan kayaknya, karena kan lebih kenal, lebih deket juga, lebih familiar. Part orange yang berikutnya adalah R, yaitu relation. Gimana caranya kita bisa bikin audiens kita itu bisa ngerasa deket? Kok kayaknya kenal, kok kayaknya familiar sama kita sebagai pengajar. Nah, gimana caranya? Kalau misalkan kita mulai satu hal itu dengan langsung aja ke materi, udah pasti susah. Makanya ada istilah basa-basi. Nah, basa-basi ini yang biasanya kalau orang bilang, basi. Tapi sebenarnya basa-basi ini merupakan satu istilah yang kalau kita convert, ada juga yang bilang small talks atau juga casual conversation. Ini udah jadi satu hal yang masih paling primitif dalam komunikasi orang-orang sebenarnya, supaya ada tanda kutip, ada pelumasnya, jadi nggak kaku kalau lagi ngomong. Materi ngajar juga sama, kalau misalkan kita lagi ngajar terus langsung, wah orang bisa langsung, waduh ini apa nih kok langsung kayak gini, jadi nggak deket kan, ini pembicara nih. Nah, kita pengen supaya lebih deket, gimana caranya? Relation kita bisa pakai macam-macam, bisa kayak nanya, bisa kayak ngobrol, bisa kayak kasih curcol atau apapun. Contoh kalau misalkan yang saya bikin untuk presentasi tadi, untuk menjaga kesehatan mental selama bekerja di masa pandemi, maka saya akan mulai dengan satu relation di awal. Habis judul, kita mulai kayak gini. Teman-teman pengen nanya dong, di sini yang ngerasa WFH-nya makin stres siapa sih? Boleh tahu nggak stresnya apa? Nah, mereka muncul tuh dengan jawaban-jawaban A, B, C, D, E, F, G. Jawabannya banyak itu kita ambil, kita ajak ngobrol, jadinya mereka ngerasa relate. Apalagi kalau ada yang sama, di-highlight aja. Misalkan contoh ada pertanyaan, jawaban dari Mas Adi. Mas Adi, wah ini sama banget nih, katanya paling stresnya itu kalau ngerasa pegel di pinggang. Wah itu saya banget, kalau misalkan kayak gitu sama nih sama saya berarti. Dengan kayak gitu, maka audiens berasa, oh sama nih, pembicaranya jadi nggak kayak orang asing. Nah kalau udah kayak gitu, berasa lebih dekat, lebih encer juga buat kita masuk ke materi. Part yang selanjutnya dari orange adalah habis R, yaitu A, attraction. Tadi kan bikin relate. Nah, sekarang gimana caranya orang tuh tertarik nih, ke-attract sama kita? Banyak caranya sebenarnya, tapi kalau tips favorit dari saya sendiri adalah gimana caranya untuk bikin supaya kebocor nih outputnya. Maksudnya gini, kalau misalkan di akhir kita udah ngerti ada satu output yang kita pengen capai, berarti bisa dong kalau misalkan kita bilang aja nanti bakal mencapai ke sana. Contoh misalkan kayak gini, saya ambil satu foto di mana saya lagi ngajar di hotel, sambil jalan-jalan sama orang yang disayang, misalkan sama istri atau sama anak-anak. Terus di situ saya bilang sambil nunjukin satu foto itu, dulu saya tuh nggak ngerti loh gimana caranya sambil kerja tapi bisa sambil jalan-jalan. Tapi karena udah bisa kita atur supaya bisa nggak stres selama masa pandemi, bisa nih ternyata. Mungkin loh possible untuk ngajar, kerja, tapi sambil jalan-jalan. Oh ternyata possible ya setelah ngelakuin tips-tips ini. Nah baru mereka jadi lebih ke-attract karena ada bukti nyatanya, ada yang dibocorin di bagian awal. Jadi output dari apapun yang teman-teman ajarin itu bisa kita bocorin di awal supaya sebagai attraction. Dapatlah berarti part orange yang tadi ada R, relation, gimana caranya bikin teman-teman audiens ini deket sama kita, seolah-olah. Dan yang A, attraction, gimana caranya mereka makin curious gara-gara dibocorin sama satu bocoran.